Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala syekhuna al-musannif radhiyallahu anhu wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puja-puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kembali Allah takdir kita dapat berkumpul bersama guru-guru dan kawan-kawan kita dalam rangka menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dunia dan akhirat, amin. Dan mudah-mudahan dengan sabab ta'lim ini, wasilah ta'lim ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni semua dosa-dosa kita, maafkan semua kesalahan-kesalahan kita, kekhilafan-kekhilafan kita. Allah berikan kita keselamatan dari dunia sampai akhirat, dan Allah berikan kita mati dalam husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah. Masuk kita pada pelajaran lanjutan yang lalu tentang la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa dzukira aidan an jama'atin min masyayikhihi annahum balaghahum annahu lamma khalaqallahu ta'ala al-'arsha amarahum ayil malaikata bihamlihi faqalu ya rabbana la nutiqu dzalika faqala lahum qulu la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim faqaluha fahamaluhu. Ada keterangan bahwasanya ketika Allah menciptakan arasy Allah, itu memang mati lampunya. Iya. Oh iya, pasti mati juga ya. Berarti ini kalau lama lagi mati lagi. Karena amin. Kayaknya lagi gila banget. Alhamdulillah. Statusnya lompo loh. Hadirin rahimakumullah, ada keterangan bahwasanya ketika Allah menciptakan arasy, singgasana Allah, itu singgasana Allah teramat besar, ya. Lalu Allah perintahkan kepada para malaikat-malaikat untuk memangkul arasy Allah itu, ya. Yang panggul arasy Allah, angkat arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala, singgasana Allah, tempat Allah bertelekkan, ya. Kalau diumpamakan raja yang duduk di singgasana, ya, dia duduk dengan gagahnya. Tapi kita tidak boleh mentasybihkan Allah seperti itu, ya. Jadi ketika Allah istawa alal arsy, kita mengartikan Allah berkuasa, ya. Allah berkuasa, bukan Allah duduk di atas arsy seperti duduknya seorang raja. Tidak begitu. Allah tidak bisa disifatkan seperti itu, ya. Kalau disifatkan begitu berarti Allah sama dengan makhluk. Tidak. Ya. Jadi arasy Allah ini sangat besar, ya. Kemudian Allah perintahkan malaikat supaya angkat itu arasy-Nya Allah, ya. Angkat arasy Allah. Kata malaikat-malaikat, ya Rabbana la nutiqu zalika. Wahai Allah, wahai Tuhan kami enggak mampu angkat arasy Engkau. Saking besarnya arasy Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahum, maka kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat-malaikat, qulu la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ucapkanlah olehmu kalimat la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Faqaluha, maka malaikat-malaikat mengatakan itu, baca la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim, fahamaluhu, maka akhirnya mereka mampu mengangkat arasy Allah dengan sebab mengucapkan kalimat la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Jadi kalimat ini untuk menguatkan kita, ya. Jadi kalau kita dalam keadaan lemah, lesu, letih, atau ada sesuatu yang kita tidak mampu angkat, tidak mampu, beban kita terlalu berat, maka kita ucapkan la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim, ya. Hissi atau maknawi, ya. Adapun
sesuatu beban itu bentuk nyata, kita akan nggak kuat, kita bilang la haula wala quwwata illa billah. Atau maknawi, sesuatu urusan berat banget sama kita ini, ya, sehingga kita tidak mampu rasanya bagaimana nih, urusan berat banget nih, ya, sampai buntu rasanya kita. Kalau bahasa Pak RT mana Pak RT? Ya, kalau bahasa Pak RT udah kusut, urusan udah kusutnya, udah mesti apa-apain. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Insyaallah kita bisa angkat, ya, bisa selesai. Jadi perbanyak ucapan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Selanjutnya wa min manafi la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Di antara manfaat-manfaat, faidah-faidah mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa ghairiha, atau ucapan yang lain daripada la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim minal azkar, zikir-zikir yang lain, ya. Tapi yang penting adalah mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ma jaa fi hadisi Abi Darda radhiyallahu anhu, ya. Ada suatu berita yang datang dari sahabat Nabi, ya, yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepada beliau sahabat Abu Darda, ya, waradhiya anna, dan semoga Allah juga ridho kepada kita sekalian yang malam hari ini ikut mengaji. Amin. Amin. Wa dzalika annahu jaa'a rajulun faqala lahu qad ihtaraqat daruka. Ada orang datang ngasih kabar kepada sahabat Abu Darda, wahai Abu Darda, rumah ente kebakaran. Hai sahabat Abu Darda, rumah ente kebakaran. Jadi sahabat Abu Darda sedang di satu tempat yang lain, ya, rumahnya terbakar di sana. Ada sahabat bilang, kasih tahu, hai sahabat Abu Darda, ihtaraqat daruka, rumah anda telah terbakar. Gimana kalau kita dengar ada teman kita ngasih tahu kita rumah ente kebakaran? Panik kita, ya Allah, ya, panik kita kalau dengar, ya, rumah kita kebakaran. Apalagi yang nyampein ini orang yang kita percaya. Kalau tukang bohong, munafik dan sebagainya bilangin rumah ente kebakaran, kita tenang-tenang aja, kang bohong. Ini yang nyampein sahabat juga, ya, yang nyampein sahabat juga. Hai sahabat Abu Darda, rumah anda kebakaran. Apa dia bilang? Maka Allahu liyaf'ala zalika. Enggak mungkin Allah lakukan itu. Enggak mungkin Allah lakukan itu. Enggak mungkin rumah anda kebakaran. Dikasih tahu rumah ente kebakaran, sahabat Abu Darda, dia bilang, maka Allahu liyaf'ala zalika. Enggak mungkin Allah lakukan itu. Enggak mungkin rumah anda kebakaran. Kata sahabat Abu Darda, ya. Kemudian datang lagi orang lain ngasih tahu lagi, wahai sahabat Abu Darda, ihtaraqat daruka, rumah anda kebakaran, ya. Kemudian kata sahabat Abu Darda, enggak mungkin Allah lakukan itu, enggak, rumah anda enggak kebakaran. Saking yakinnya dia rumahnya enggak kebakaran, padahal udah dua orang yang ngasih tahu. Sampai ketiga kali ada lagi yang bilangin, ihtaraqat daruka, rumah anda kebakaran. Ya, dia bilang nggak mungkin rumah anak kebakaran. Allah nggak bakal lakukan itu sama rumah anak. Kalau udah tiga bilangan namanya adat mutawatir. Adat mutawatir itu harusnya kita percaya udah. Kalau ada tiga orang ngasih kabar kita begini, tiga orang ngabarin kita, itu mau nggak mau harusnya percaya. Seperti dalam sholat, ya, seperti dalam sholat kita jadi imam. Ada yang kita lupa kerjaan kita di belakangnya, subhanallah, mustinya kita tahiyat, kita bangun aja. Ada nggak begitu? Ada. Kalau lagi pusing sholat kita, ya, mustinya at-tahiyatul, bangun aja udah. Makmum belakang, subhanallah, satu orang, satu, boleh kita nggak percaya, tetap bangun. Ada yang nyaut lagi, subhanallah, dua orang, masih nggak yakin kita. Bangun lagi, nyaut lagi satu orang, subhanallah, mau tidak mau kita harus berpegang teguh dengan pendapat yang tiga tadi. Oh iya, kita kelupaan, itu namanya adat mutawatir, harus kita percaya. Kadang-kadang imam ada udah teriakin nama masjid, diteriakin nama semusola semasjid, kagak mau, ya. Misalnya udah empat aturan tahiyat akhir, ditambahin lagi atau lagi, makmum pada bingung. Ngikutin jadi 5, kagak ngikutin subhanallah, subhanallah, itu kalimat subhanallah zikir. Cuma kalau dimaknakan imam turun udah 4, imam gak mau juga, tetap masih berdiri aja, ngelanjutin lagi karena keyakinan dia baru 3, ya. Jadi dia bangun lagi,
Gak boleh begitu imam. Ini yang teriak subhanallah udah lebih dari 3. Udah ada dul mutawatir. Kalau ada dul mutawatir harus dipercaya. Kalau imam begitu tuh imam, ya. Pakatan pinter tuh imam. Mustinya dia dengerin. Ini sahabat Abu Darda, ada 3 kali orang bilangin rumah anda kebakaran, rumah anda kebakaran, rumah anda kebakaran. Tetap dia bilang, maka Allahu liyab ala zalika. Enggak mungkin Allah lakukan perbuatan itu. Enggak mungkin rumah anda kebakaran. Fabainama huwa kazalika, ya, tatkala ya sahabat Abu Darda dalam keadaan seperti itu, udah 3 orang yang bilangin kayak begitu, atahu atin akhar. Tiba-tiba ada lagi yang datang yang keempat. Apa kata yang keempat? Faqala lahu, kata dia kepada sahabat Abu Darda, innan naro lamma danat min darika tafiat wa khamidat. Ini sahabat yang satu bilang yang keempat, wahai sahabat Abu Darda, sesungguhnya api yang membakar rumah kebanyakan di situ ketika akan mendekati rumah engkau, ya, topian, padam, wakobidan, mati itu api. Oh, itu kabar enak apa kalian? Enak kabar yang itu. Ini dia aja yang ditungguin. Kalau tadi tuh kabar, rumah kita kebakaran, bagaimana kita dari mana-mana nggak pulang kabur. Oh, dikata rumah kebakaran, karena bisa jadi di rumah itu ada apaan aja. Ada kas yang jumlahnya orang nggak tahu, ada rahasia-rahasia dan sebagainya. Ini kata sahabat yang datang yang keempat, dia bilang, ketika api mendekati rumahmu wahai sahabat Abu Darda, itu api padam dan mati. Faqala radhiyallahu an, kata sahabat Abu Darda, qad alimtu zalika, aku sudah tahu itu. Ini keyakinan sahabat Abu Darda hebat banget. Aku sudah tahu itu api mati ketika mendekati rumah aku. Faqila lahu, dari mana kau tahu? Ditanya sama dia, ya, dari mana kau tahu? Ma adraka innala nadri ayyakaulaika ajab. Ya, dari mana pengetahuan kau kalau api itu tidak bakal memakan rumahmu wahai sahabat Abu Darda? Faqala, maka kata sahabat Abu Darda, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda, man qala haula'il kalimat, barang siapa yang mengucapkan beberapa kalimat ini, fi lailin, di malam hari, au naharin, atau di siang hari, lam yadurrahu syai'un, kagak bakal membahayakan dirinya. Alhamdulillah. Oh, orang kalau yakin begitu. Tapi kadang-kadang minta amalan sama Tuhan dulu, ya, udah dikasih kagak diamalin, kagak yakin. Kalau sahabat dengar amalan dari Nabi diamalin, yakin, masya Allah. Apa itu kalimat yang harus diucapkan pagi dan siang hari sehingga tidak membahayakan? Ya. Wa qad qultuhunna, aku sudah baca itu kalimat fi yaumai haza, 2 hari ini aku udah baca. Pagi aku baca, malam aku baca, siang baca, malam baca. Apa itu kalimatnya? Gila, wa ma hunna, ditanya, apa tuh kalimat yang kamu baca tadi? Gala hunna, kata dia, ya, kalimat itu adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Lihat, ada kalimat wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Diulang dari awal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhum bi nasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Sering baca itu enggak? Jamaah sering baca itu enggak? Ini termasuk amalan tiap subuh. Subuh dibaca, asar dibaca.
amalan yang ada dalam Wirdul Latif karangan Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Biasanya orang-orang tua kita, santri-santri pasti ngamalin itu, baca Wirdul Latif. Dalam Wirdul Latif itu ada kalimat yang barusan dibaca, Allahumma anta rabbi, sampai selesai. Kita minta berkahnya daripada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kita baca sama-sama. Ana mulain, antum ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Alaika tawakkaltu. Alaika tawakkaltu. Wa anta rabbul arshil azim. Wa anta rabbul arshil azim. Masya Allahu kana. Masya Allahu kana. Wa ma lam yasha lam yakun. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Mudah-mudahan berkah pembacaan itu betul-betul Allah pelihara kita, diri kita, keluarga kita, rumah kita, toko kita, warung kita, kontrakan kita, segala tempat yang kita ambil manfaatnya itu Allah pelihara dari kebakaran. Amin. Ya Allah, Allah kalau mau ngilangin harta orang, kalau mau ngabisin harta orang gampang aja. Pelit nih misalnya, pelit, nggak mau baik sama orang susah, nggak mau bantu, nggak mau bagi, Allah itu bukan hanya rahim penyayang, tapi juga Allah punya sifat muntakim. Ada di Asmaul Husna, Allah muntakim, Allah maha pendendam. Allah liatin, Allah liatin, Allah liatin, Allah liatin. Allah tunggu kapan dibayar, Allah tunggu kapan dibayar, Allah tunggu kapan dibayar. Kagak baik-baik juga. Allah dendam sama orang begitu, dikasih gampang aja. Ya Allah, harta yang begitu banyak kalau dikasih bakaran habis. Tinggal nangisnya doang. Wal iyadzu billah. A'udzubillah min dzalik, mohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan berkat pembacaan Qatibul Attas, Habib Umar bin Abdurrahman bin Aqil Al-Attas, kemudian Syekh Ali Baros, lalu pembacaan Maulid tadi. Maulid apa tadi baca? Masya Allah, Maulid dia ulami, giliran Al-Fakir kagak ada dibaca dia ulami. Enak banget, Al-Fakir mau baca tuh satu pasal aja tuh kan. Ya Allah, bener kan? Tuh kan. Ayo dong, antum biar ada rasa giro semangat juga. Jangan nungguin Bang Angga kagak datang, kagak rekam. Antum rekam juga, Insya Allah antum rekam, antum share, pahalanya dapat. Dalu ala khair kafa'ilih. Orang yang menunjukkan kebaikan sama dengan orang yang melakukan kebaikan itu. Kalau orang lihat nanti, al-khairat mengadakan pengajian, ada maulidnya dia ulami, orang senang kemudian hadir gara-gara dia, ente dapat pahala. Amin. Masya Allah, alhamdulillah. Berkah mereka Allah selamatkan kita. Kemudian 5 menit lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, shadaqatu sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah secara sembunyi-sembunyi, sedekah secara rahasia, tudfi'u ghadabar rabbi, dapat memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Sedekah ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi. Lebih afdal mana? Lebih afdal yang lebih banyak dan lebih ikhlas. Terang-terangan tapi banyak dan ikhlas, Allah lebih senang daripada sembunyi-sembunyi dikit banget. Lebih hebat lagi kalau ada sembunyi-sembunyi, nggak ada yang tahu sama sekali, tapi jumlahnya banyak, ikhlasnya pun tinggi, itu lebih hebat lagi. Seperti yang dilakukan oleh cucunya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Al Habib Ali Zainal Abidin. Ya Allah,
semasa hidupnya beliau ada yang tahu, ya, itu dari rumah ke rumah selalu ada karung gandum. Kalau kita beras kan, ya, orang-orang buka, pas orang-orang susah buka pintu, di depan rumahnya ada beras sekarung. Orang susah buka pintu ada beras sekarung, buka pintu ada beras sekarung. Nggak ada yang tahu siapa yang naruh itu, nggak ada yang tahu siapa yang ngasih. Sampai berjalan bertahun-tahun itu namanya, ya. Siapa yang mengerjakan perbuatan ini? Ikhlas banget bagi orang beras sekarung, nggak ada yang tahu. Ketika Imam Ali Zainal Abidin meninggal baru ketahuan. Ternyata di punggungnya itu ya banyak cacat-cacat, bekas-bekas panggulan beras. Jadi beliau sedekah nggak nyuruh orang, dia bawa sendiri malam hari, dia taruh di pintu orang tadi, nggak ada yang tahu. Ya. Dari mana orang tahu kalau dia yang mengerjakan? Setelah beliau meninggal dunia, seminggu, sebulan, setahun, mana beras yang biasa ada di depan pintu? Nggak ada lagi yang ngerjain. Berarti kemarin ini yang mengerjakan adalah sedekah sir itu, sedekah rahasia itu Imam Ali Zainal Abidin, cucunya Nabi kita Muhammad SAW. Antum juga bisa begitu, ya. Kalau antum punya duit banyak, ya, Allah kasih hati rahim, sayang, kasih sama orang, bisa begitu. Jangan antum yang sedekah, ya. Cari ustadz yang susah, kasih ustadz ini duit sekian miliar, tolong sedekahin tiap hari, ya, sama orang-orang susah di sekitar kampung ini. Jangan pernah kasih tahu kalau itu dari saya ustadz. Sampai saya meninggal pun tolong jangan kasih tahu saya ustadz. Biarin orang-orang taunya saya adalah orang yang pelit, yang gak pernah bagi orang. Biar Allah saja yang tahu dan ustadz. Kalau saya yang ngasih, saya nggak bisa jaga diri saya, kalau saya nggak ikhlas. Tapi kalau ustadz yang tarwih, udah akhirnya berjalan dan di kampung terkenal dah jemaah kaya pelit. Dia mah ustadz miskin yang baik. Tapi suatu saat bakal ketahuan. Ketika seorang kaya ini meninggal dunia, Allah cabut rohnya, ya, maka kata si ustadz, ayo orang-orang kampung kita sholatin nih si orang kaya ini. Orang kampung gak ada yang mau, orang pelit ngapain sholatin, ya, udah ustadz aja sholat sendiri. Ya Allah, ini ceritanya tak, ya, kalau kita ambilkan ke sekarang ini begitu, ya, udah si ustadz, kata ustadz, ayo sholatin, ini kewajiban kita. Enggak, orang pelit ngapain kita sholatin, nggak pernah sedekah. Ustadz mulai yang baik sama saya, sedekah melulu. Nanti antum menyesal bagaimana? Udah pokoknya antum menyesal. Ya, ayo kita sholatin. Tetap nggak mau, akhirnya ustadz doang yang sholatin sama keluarganya. Ya, selesai disolatin, disedekahi, terus besok ditungguin. Seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun. Ini ustadz sudah nggak pernah sedekah lagi. Ustadz nggak pernah sedekah lagi. Ya Allah, kata orang kampung, ustadz biasanya sedekah, mana sedekahnya sekarang? Anda bilang apa? Ente bakal nyesel bagaimana? Dulu ada sedekah buat antum, dari mana duitnya? Itu dari orang kaya yang antum dulu kagak mau sholatin jenazahnya. Ya Allah, kenapa Ustaz kagak ngomong dulu? Lah kan amanah. Saya pesan amanah, kata beliau, ya, biar saya mati jangan kasih tahu kalau sedekah itu dari saya. Ya Allah, shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah yang diam-diam dengan tangan kanannya, tangan kirinya kagak tahu, artinya nggak ngomong-ngomong sono sini, itu mampu memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ini jarang yang bisa kerjain. Seandainya ada yang bisa kerjain, udah min ahlil jannah, ya, penghuni surga, amin, ya rabbal. Wasilaturrahim tazidu fil umri, ya, silaturrahim, menyambung silaturrahim akan menambahkan panjang umur, ya. Jadi kalau kita silaturahmi, insya Allah umur kita panjang, ya. Secara maknawi umur kita panjang itu meskipun hanya 30-40 tahun tapi diisi dengan amal-amal baik. 40 tahun tapi isinya masya Allah, sholat dulu, ngaji dulu, ibadah dulu, silaturahmi dulu, omongan baik dulu, ya. Kagak ada pukul orang, kagak ada nyubit orang. Yang bahaya kan umurnya 100 tahun tapi isinya dilihat, masya Allah, joget dulu, banting kartu dulu, nyekek